Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sakti dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada pembekuan darah. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sakti, Dr. Dodi Ranuhardi, SPPD KHOM Finasim MPH, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik dari Eka Hospital Bekasi. Selamat pagi Dr. Dodi, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden. Ini sangat luar biasa, hari ini kita ketemu ya Dok ya di Bincang Sehati. Dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin harus diedukasi lebih lanjut juga nih Dok, tentang pembekuan darah gitu ya Dok ya. Karena ternyata mungkin ada efek-efek atau dampaknya dari pembekuan darah yang terjadi di dalam tubuh kita ketika mungkin kita luka atau cedera seperti itu. Nah, kalau ngomongin tentang pembekuan darah, mungkin kita sebagai orang awam darahnya beku gitu, tapi kan not that simple gitu, maksudnya nggak sesimpel itu gitu ya Dok ya. Nah, yang dimaksud dengan pembekuan darah itu apa sih Dok sebenarnya? Ya, baik Mas Raden. Jadi memang masalah pembekuan darah atau sebelumnya barangkali adalah pengentalan darah. Ya, oke. Sebelum beku, kalau beku soalnya darahnya udah sama sekali nggak ngalir. Seperti es beku. Oh, iya, beku. Kalau kekentalan darah itu seperti minyak gitu ya. Kental darahnya, ngalirnya tuh lambat gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan proses pembekuan darah sebetulnya itu proses alamiah normal. Artinya kalau kita menderita luka sobek misalnya ya, nah itu secara fisiologis tubuh kita akan menutup luka itu. Nah, caranya adalah dengan memanfaatkan darah yang ada di dalam tubuh kita itu. Di situ banyak ada faktor-faktor pembekuan darahnya. Jadi ada beberapa faktor, yaitu faktor pembuluh darahnya sendiri, lalu faktor sistem pembekuan darah, dan faktor darahnya itu sendiri. Nah, pada saat ada luka, otomatis ada kompensasi dari badan kita, dia akan menggumpal darah itu. Menggumpal, ada dua proses mungkin nanti yang akan saya jelaskan, yaitu melalui koagulasi atau dari sel-sel darahnya. Ada juga yang berikutnya mekanismenya melalui cairan darah. Nah, ini keduanya bersinergi nih, sama-sama menuju ke tempat luka. Lalu luka itu akan ditutup dari dalam sehingga berhenti. Nah, tapi pada suatu keadaan di mana aktivitasnya berlebihan, nah ini yang berbahaya. Jadi akan terjadi pengentalan darah dan berujung pada misalnya tadi disebut beku darahnya gitu ya. Nah, dampaknya juga banyak. Dampaknya kalau ada darah kental atau darah beku ini adalah ke semua organ. Karena darah kan ada di semua organ. Betul. Ya. Nah, jadi kalau misalnya yang ringan saja itu gejalanya paling kesemutan, kram-kram, betis, dan di semua jaringan tubuh. Yang keadaannya berat itu bisa terjadi stroke. Stroke apabila aliran darah yang ke otak yang terganggu, ada pengentalan atau ada serangan jantung. Kalau aliran darah yang ke jantungnya itu yang berkurang. Bahkan banyak kasus itu kejadiannya bukan hanya stroke dan jantung, tapi juga ada yang ke pembuluh darah di usus. Itu akan terjadi pendarahan nantinya. Ada yang nyangkut di pembuluh darah mata, akan terjadi sudden kebutaan yang mendadak. Atau ke pembuluh darah telinga, itu sudden deafness. Nah, jadi dampaknya banyak sekali untuk akibat daripada pengentalan darah atau pembekuan darah ini. Jadi ya sewajarnya lah kita waspada, jangan sampai ini kejadian pada diri kita maupun pada keluarga-keluarga kita. Kira-kira itu sangat mengerikan sekali ya, bisa buta mendadak, bisa tuli mendadak gitu ya. Tadi bisa. Dokter menyebut ada 3 jenis ya kalau nggak salah Dok, pembekuan darah. Iya, faktornya. Nah, faktornya pertama dari pembuluh darahnya sendiri, karena pembuluh darah juga mempunyai mekanisme alamiah. Kalau terjadi pendarahan seperti tadi, dia akan konstriksi, menyempit sehingga memperkecil pendarahan. Kedua dari sel darah, kita ada sel-sel darah dulu mungkin ingat Mas Raden waktu sekolah ada yang namanya trombosit. Ya. Itu biasanya ingat kalau orang DBD. Trombositnya turun gitu. Betul, itu ke istilahnya bahasa Indonesianya keping-keping darah. Nah, ini juga kalau terjadi luka atau pendarahan, dia juga akan aktif. Saling melengket gitu di antara mereka, di antara trombosit lalu menyumbat. Nah, ini istilahnya agak beda. Ini namanya agregasi trombosit, daya lengket trombosit. Nah, ini bisa hiper, artinya berlebihan, nempelnya itu ya lengketnya, atau bisa hipo,
Kalau hipoagregasi timbul perdarahan, kalau hiper terjadi pembekuan darah. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor dari sistem zat-zat yang ada di dalam plasma darah. Itu faktor pembekuan banyak sekali, ada 12 faktor pembekuan. Kalau mekanisme ini terganggu, misalnya karena ada luka tadi ya, ada faktor-faktor yang dilepas oleh jaringan. Nah, ini akan men-trigger proses pembekuan darah melalui faktor 1 sampai faktor 12. Jadi mekanisme memang cukup rumit, ada campur aduk di situ. Nah, inilah yang harus barangkali kita cermati, kita pahami bersama dampaknya yang penting. Oke, kalau berbicara tentang pembekuan darah kan dampaknya sangat luar biasa mengerikan ya dok ya tadi ya. Nah, kalau kita berbicara tingkat prevalensi dari pembekuan darah di Indonesia sendiri kasusnya lumayan tinggi atau nggak sih dok? Dan biasanya faktor risiko paling dominan biasanya yang mana itu dok? Oh iya, makasih. Jadi memang bidang saya adalah hematologi onkologi medik, artinya darah dan kanker. Nah, di lapangan itu lebih banyak kasus darah hematologi. Termasuk di sini adalah darah kental dan pembekuan darah. Sedangkan kasus onkologi memang mulai naik ya beberapa dekade terakhir ini. Cuma yang paling tinggi prevalensinya adalah ini tadi, faktor darah beku atau darah kental. Mengapa? Nah, faktornya ini bisa karena satu, pola hidup. Nah, sekarang tadi sudah disebut ya oleh sejawat kita Dr. Felix gitu ya. Pola makan. Jadi pola makan yang berubah, junk food misalnya ya. Nah, itu dia. Lagi masa pandemi ya dok ya, aduh. Tinggi kolesterol. Kemudian tinggi trigliserid, tinggi asam urat, gulanya juga tinggi. Ini akan memicu, men-trigger terjadinya faktor pembekuan darah itu jadi aktif. Kemudian 2, kurang olahraga. Nah, itu ya. Iya, emang susah ya olahraga zaman sekarang. Karena itu ngomongin habit ya dok ya, dan habit itu nggak bisa dibentuk sehari 2 hari gitu ya dok ya. Iya, Oke dok. Tapi kalau kita ngomongin tentang pembekuan darah, sampai tadi mungkin dokter menyebut ada tiba-tiba buta mendadak, terus kemudian tuli mendadak gitu dok. Dan kalau melihat dari beberapa faktor yang lain, sebenarnya ada nggak sih dok gejala umum yang mungkin bisa dirasakan seseorang ketika di dalam tubuhnya darahnya mulai mengental dan akhirnya membeku gitu dok? Ada gejala-gejala seperti apa gitu? Ada yang ringan misalnya itu mulai terasa badan tuh nggak enak. Kadang-kadang ada rasa pegel-pegel di punggung, di kaki. Kemudian selain pegel juga ada rasa nyeri juga gitu ya. Itu yang masih ringan. Kemudian dalam tahapan yang agak berat bisa terjadi pembengkakan di kaki. Dua-duanya kiri kanan disertai rasa nyeri biasanya ya. Rasa nyeri atau rasa berat. Nah, itu ada trombus namanya. Trombosis atau kalau di kaki itu istilah kedokterannya DVT atau deventrombosis atau trombosis atau daya lengketnya berlebihan di vena-vena bagian dalam. Oke. Berarti itu beberapa gejala umum yang mungkin bisa terjadi ke orang yang akan mengalami yang namanya pembekuan pengentalan dan pembekuan darah gitu ya dok ya. Oke. Tapi kalau dari ini kan kalau ngomongin beberapa penyakit yang lain dok, ini kan ada prevalensinya ada kayak bergantung dari usia atau jenis kelamin. Nah, kalau ini sendiri pengentalan atau pembekuan darah ada nggak dok? Maksudnya kayak usia atau jenis kelamin tertentu yang lebih rentan gitu? Itu hampir sama, tapi sebetulnya lebih banyak pada yang usia-usia di atas 40 gitu ya. Tapi karena tadi faktornya 2 hal, yaitu metabolik termasuk dari makanan ya, bahan-bahan makanan sebagainya. Ada juga yang faktor herediter atau turunan atau bawaan. Nah, kalau yang ini tidak ada kaitannya dengan kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, tapi dia tiba-tiba misalnya ada buang air besarnya berdarah. Nah, itu bisa karena ada trombus, terus nyeri di perutnya. Saya pernah menemukan beberapa kasus itu usia-usia muda di bawah 30 tahun malah. Oh? Iya, 30 tahun. Kemudian juga yang sudden deafness, tuli mendadak atau penglihatan mendadak, itu bisa terjadi. Jadi dicari-cari kemana penyebabnya nggak ketemu, begitu kita telusuri, ternyata darahnya kental. Nah, lalu kami kasih obat untuk anti pengentalan darah. Nah, memang perlu waktu. Paling cepat itu sekitar 1,5 bulan lah kira-kira ya, untuk diperbaiki. Ya, jadi alhamdulillah sih terus membaik lagi gitu ya, pendengaran maupun penglihatan. Oke, kalau tadi ngomongin tentang sudden deafness sama blindness kan ada dari faktor herediter tadi ya dok ya, dokter menyebut ya faktor keturunan gitu. Apakah memang dari orang tua yang punya riwayat itu pasti anak-anaknya akan terjadi dan berapa besar potensinya sebenarnya dok? Ya, potensinya lumayan besar ya, ada sekitar 50%. Oh, tinggi sekali. Ya, ini faktor turunan, faktor genetik.
Dan itu bisa dideteksi sebetulnya melalui pemeriksaan laboratorium darah, yaitu kita ukur kadar proteinnya, protein C namanya dan protein S. Nah, apabila itu proteinnya rendah, nah itu ada kemungkinan terjadi pembekuan darah. Oke, terjadi pembekuan darah gitu ya dok ya. Iya. Oke, kalau berbicara tentang pembekuan darah ini sendiri, ini kan sangat mengerikan ya dok. Tadi dampaknya sangat luar biasa. Ini sesuatu yang mungkin tidak familiar, tapi dampaknya sangat luar biasa mengerikan gitu ya dok ya. Iya, betul. Nah, kalau berbicara tentang pembekuan darah atau pengentalan, ini sebenarnya dia bisa menyebabkan komplikasi penyakit yang lain, atau penyakit yang lain ini bisa menyebabkan komplikasi dan berujung pada pembekuan darah, atau bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya. Oh. Artinya kalau terjadi pembekuan darah, bisa jadi dampaknya tadi ya, bisa serangan jantung, atau ke otak, atau ke trombus di kaki, atau yang lain-lain, mata dan hidung. Atau penyakit lain, misalnya ya diabetes, dislipidemi, atau kadar kolesterol dan trigliseridnya tinggi, itu bisa pengaruh ke sini, ke pembekuan darah. Jadi saling interaksi lah mereka. Saling itu, berhubungan gitu ya saling dok ya. berhubungan. Oke dok, sebelum lanjut kita ada DM Instagram dok dari pemirsa, kita baca terlebih dahulu di layar. Dari @Anissa Rahman. Anak saya berusia 5 tahun, udah sekitar seminggu demam tapi nggak teratur, sehari demam besoknya normal. Ke dokter dan cek darah ternyata HB rendah cuma 7,9. Gimana cara ngatasinya dok? Nah, HB rendah 7,9 usia 5 tahun, Bu Anissa, gimana ini dok? Baik, Bu Anissa Rahman. Ini pertanyaannya bagus sekali, kelihatannya sederhana ya. Iya. HB rendah cuma 7,9, kemudian ada demam-demam tapi nggak teratur demamnya ya. Nah, HB yang rendah ini, maaf aja, jangan selalu dianggap karena kekurangan zat besi. Ada persepsi yang keliru di kita, lalu diberikanlah obat-obat penambah zat besi yang sebetulnya belum tentu bisa ya, karena penyebab anemia itu tadi bisa bermacam-macam, apalagi pada usia-usia yang kurang dari 5 tahun atau usia-usia masih anak-anak ya. Nah, biasanya yang terjadi ini adalah faktor bawaan juga, bisa gitu ya. HB-nya tadi 7,9, ada kemungkinan salah satunya misalnya yang bawaan tuh talasemi misalnya ya. Talasemi itu HB-nya akan rendah, tapi justru pada yang talasemi ini belum tentu memerlukan zat besi. Jadi jangan langsung diberikan zat besi. Nah, itu yang salah. Karena kalau diberikan zat besi, akhirnya zat besinya kelebihan di dalam darah, sehingga bisa ditimbun di liver. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kalau ada HB 7,9 misalnya seperti putarnya Ibu, tolong dicek juga leukositnya berapa, trombositnya berapa, gitu ya. Itu saja yang bisa saya sarankan, sebaiknya itu diperiksa lengkap untuk mengetahui lebih pasti gitu ya. Pasti ya. Tapi ini ada tendensi kayak mungkin kalau kita sebagai orang awam HB rendah, trombosit rendah, dan demam kayak DB bukan ya gitu. Ini beda dengan DB atau gimana dok? Ini tadi datanya hanya HB ya, HB ya. 7,9. Jadi masih ada berbagai kemungkinan yang lain atau diferensial diagnosisnya. Nah, kalau misalnya tadi disebut Bang Raden, itu HB-nya rendah, trombositnya rendah, itu wajib kita curiga. Apalagi ada demam tadi ya, demamnya turun. Demam DB itu kan khas sekali ya, Saddleback curve gitu ya. Jadi naik sampai 3 hari terus turun, 1-2 hari terus naik lagi. Nah, justru pada saat turun nanti panasnya berkurang, itu jangan terlalu senang dulu. Malah justru pada itu fase yang berbahaya ya dok ya. Nah, justru trombositnya akan turun di situ. Nah, faktor lain, hal-hal lain yang terjadi bisa ada keganasan darah, bisa leukemia. HB rendah, trombosit rendah, tapi sel darah putihnya bisa tinggi, leukositnya. Nah, itu leukemia. Jadi memang kalau bisa sih saran saya ke spesialis penyakit dalam minimal atau ke konsultan hematologi anak. Kalau saya kan memang konsultan hematologi tapi untuk dewasa. Dewasa gitu ya. Yang pasti harus dicek dulu gitu ya ke dokter untuk mengetahui, jangan self diagnosis juga gitu ya. Jadi jangan mendiagnosis secara pribadi gitu ya dok ya, untuk mendapatkan penanganan yang tepat gitu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Anissa Rahman dan semoga anaknya cepat sembuh gitu ya dok ya. Amin. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut lagi dok ngobrol tentang pembekuan darah ini. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas salah satu topik yang mungkin tidak begitu familiar tapi sebenarnya ini bisa berpengaruh besar pada kesehatan kita, apalagi kalau darahnya ini sudah mulai mengental gitu ya. Nah, akhirnya mungkin dari mengental bisa membeku atau seperti apa. Nah, kita harus waspada akibat pengentalan darah itu sendiri. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Dodi Ranuhardi SPPD KOM Finasim MPH, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik dari Eka Hospital Bekasi. Oke, kita lanjut lagi. Baik. Gangguan pada pengentalan darah ini salah satunya adalah hemofilia gitu deh. Mungkin yang sering kita kalau baca hemofilia. Nah, sebenarnya hemofilia ini apa dan jenis-jenisnya ada nggak gitu? Iya, baik Pak Raden. Jadi kalau hemofili ini adalah penyakit darah karena ada gangguan di faktor pembekuan darah. Jadi ada defisit, ada kekurangan faktor pembekuan darah. Dampaknya apa? Dampaknya adalah mudah terjadi perdarahan. Mudah terjadi perdarahan, bisa di sekujur tubuh, bisa biru-biru di tangan, kaki atau di perut di mana-mana gitu. Selain biru-biru juga bisa terjadi bengkak di dengkul, lutut itu yang sering kejadiannya. Ini juga karena ada penggumpalan darah akibat dari perdarahan itu, ngumpul dia di daerah sendi yang sering. Itu hemofili. Nah, hemofili memang betul ada dua, yaitu hemofili A dan hemofili B. Nah, faktor penyebabnya tadi saya sudah menggambarkan, ada faktor yang ketiga yaitu faktor sistem pembekuan darah. Ada 12 faktor pembekuan darah 1 sampai 12. Nah, pada hemofili yang terjadi gangguan adalah di faktor 8 dan faktor 9. Nah, kalau ini terjadi defisit maka ini pengobatannya adalah seumur hidup. Seumur hidup harus selalu bisa ditransfusi, bisa dikasih obat-obatan untuk menghentikan perdarahannya. Nah, biasanya kita ukur juga kadar faktor 8 atau faktor 9 di dalam darahnya. Nanti kan ada hasilnya misalnya sekian persen gitu ya, normalnya itu di atas 75% misalnya. Kalau dia kekurangan faktor pembekuan darahnya, nah itu harus kita tambah secara rutin supaya jangan sampai terjadi perdarahan. Nah, jadi emang ini penyakit ini ya bisa dicegahnya saya kira hanya melalui screening marital, jadi marriage counseling gitu ya, karena faktornya turunan nanti ya. Dan ini memang prihatin kita karena obat-obatannya juga amat terbatas dan harganya mahal. Faktor pembekuan darah itu isinya memang faktor 8 atau faktor 9. Nah, biasanya yang sering ini pada anak. Nah, gejalanya bisa gini, misalnya pada anak laki-laki ya, pada waktu disunat, disirkumsisi, tiba-tiba muncul perdarahan ber. Begitu dicari penyebabnya, oh ternyata ini ada hemofili, tidak ada pemeriksaan sebelumnya dan tidak diantisipasi misalnya ya, faktor pembekuan darahnya. Nah, itu kadang-kadang dokternya juga ikut panik tuh. Karena tidak terdiagnosis sebelumnya gitu kali ya dok? Ya, karena dianggapnya masalahnya memang kasusnya tidak terlalu banyak, sehingga sudahlah dianggap orang normal saja pembekuan darahnya, sehingga jarang tuh sampai diperiksakan kecuali dokternya memang teliti ya, khususnya dokter umum yang melakukan sirkumsisi atau dokter bedah pada anak melakukan sirkumsisi. Ada yang memeriksakan, ada yang tidak. Nah, kalau itu diperiksakan ya tentu mengundang biaya juga ya pemeriksaannya, tapi sebetulnya itu manfaatnya lebih banyak. Jangan sampai dia perdarahan ngucur nggak tertangani bisa meninggal pasiennya. Nah, itu karena kehabisan darah tadi ya dok. Betul, kehabisan darah. Nah, hemofili ini sendiri sebenarnya bisa disembuhkan karena mungkin tadi diagnosisnya kan tidak begitu dirasanya tidak begitu kelihatan ya dok ya. Sebenarnya ini bisa disembuhkan atau sebenarnya penyakit jangka panjang yang hanya bisa dikontrol atau dikendalikan dok? Betul, persis. Jadi emang tidak bisa disembuhkan, hanya bisa terkontrol, dengan pengobatan, dengan transfusi dan faktor-faktor penambahan faktor-faktor pembekuan darah. Jadi seumur hidup kalau seperti ini. Seumur hidup ya. Seumur hidup. Yang ada bisa dikontrol aja atau dikendalikan gitu ya dok ya. Iya. Oke dok. Kalau ngomongin pengentalan darah secara umum, kan sempat juga kemarin kita ngomongin masalah yang lagi happening di masa pandemi COVID kan sebenarnya kayak hipoksia gitu ya dok ya. Sehingga akhirnya oksigen tidak mengalir dalam darah gitu kan. Nah, ini kalau ngomongin pengentalan darah, otomatis kan sirkulasinya tidak begitu baik juga nih dok, gitu. Nah, apakah kemudian orang dengan riwayat atau gejala pengentalan darah ini rentan terpapar COVID-19? Iya,
Wah, ini memang sekali ya, pertanyaannya sedang sekarang ini jadi pembahasan di dunia kedokteran ya, tentang terjadinya koagulasi atau faktor pembekuan darah pada pasien-pasien COVID. Nah itu. Nah, di awal-awal itu ada banyak sekali yang berpendapat bahwa ini memang terjadi koagulasi atau pengentalan darah di masa awal infeksi. Nah, tapi kemudian juga akan terjadi hiperkoagulasi, bahkan darah kental yang berlebihan, kemudian terpakai kan faktor-faktor pembekuan untuk koagulasi itu, tapi akibatnya terjadi defisit, disebut disseminated intravascular coagulation atau DIC. Nah, ini justru pada fase-fase air timbul pendarahan ngucur pada pasiennya. Nah, penyebab kematiannya bisa dua-duanya, bisa ini yang di awal maupun yang di akhir. Yang lebih fatal yang di akhir biasanya. Yang di akhir. Nah, pada beberapa kasus itu dilaporkan juga ada yang memberikan antikoagulan, anti pembekuan darah di awal-awal terjadinya COVID ini. Karena justru kekentalan darah ini atau koagulasi, perkoagulasi ini akan terjadi dan akan memperburuk kondisi pasien COVID. COVID itu kan pertama yang terbanyak reseptornya itu adalah di paru-paru, paru-paru, atau ada juga di kerongkongan nasofaring, dan ada di saluran cerna reseptor untuk virus COVID-nya itu. Jadi dia menghantamnya ke sana, paru-paru, tenggorokan, dan di perut, 3 sasarannya. Nah, ini ada yang dari awal-awal sudah memberikan ini. Jadi ada yang melaporkan hasilnya justru akan lebih baik, tidak akan terjadi komplikasi kemana-mana. Dan ini masih dalam tahap perdebatan seru nih di kedokteran. Di antara para tenaga medis ya, Dok ya. Oke, tapi sebenarnya apa yang harus dilakukan khususnya di masa pandemi ini, Dok, kalau kemudian ada potensi atau faktor risiko orang dengan koagulasi gitu darah, ini di masa pandemi hal apa yang harus diperhatikan gitu, menjadi catatan penting atau alarmnya gitu? Ya, memang kalau seandainya sudah ada kejadian darah kental itu sebelum terkena COVID misalnya ya, nah ini kewaspadaan yang penting. Ya, kewaspadaannya tentu kita mencegah jangan sampai kita terserang oleh COVID. Betul. Ya, tadi itu sebetulnya sederhana, 3M itu ya. Pakai masker, kemudian menjaga jarak, cuci tangan, itu penting sekali karena itu sederhana, tapi bisa dikerjakan dan bermanfaat. Nah, kalau seandainya pasien-pasien atau orang dengan komorbid atau penyakit bersamaan istilahnya seperti ini sudah ada sebelumnya, nah ini lebih rentan. Nah, itu dia, lebih rentan terkena. Apalagi tadi dokter menyebut dengan riwayat koagulasi darah ini bisa menyebabkan komplikasi penyakit yang lain, dan ketika ada komplikasi semakin rentan terpapar COVID-19 gitu ya, Dok ya. Betul. Aduh, ini harus hati-hati gitulah ya pokoknya mah. Serem gitu ya. Oke. Kalau dari sisi makanan, Dok, maksudnya kayak itu kan tadi hal-hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Kalau ada makanan apa yang boleh dan tidak boleh sih, Dok? Ada tidak aturan seperti itu atau gimana? Yang penting adalah hiperkoagulasi terkontrol. Biasanya terbanyak adalah karena gangguan di metabolik. Metabolik itu dari mana? Dari makanan. Makanan yang seperti apa? Kolesterolnya tinggi, trigliserid tinggi. Trigliserid itu kan lemak yang asalnya dari karbohidrat. Kalau itu tinggi juga pengaruh terhadap kekentalan darah. Asam urat saja kalau tinggi itu bisa berpengaruh terjadi darah kental. Asam urat tuh? Iya. Gula darah, diabetes itu juga pengaruh ke darah kental gitu ya. Nah, ini semua harus kita prevensi, harus kita kontrol, harus diet yang bagus untuk sesuai penyakitnya, atau olahraga yang cukup, yang ya cukuplah, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan ya. Kemudian obat-obatan jangan lupa, lupa minum obat, itu penting gitu. Oke. Selain minum obat, Dok, mungkin hal yang dilakukan untuk penanganan atau pengobatan yang paling maksimal untuk koagulasi ini seperti apa, Dok? Iya, untuk koagulasi yang berlebihan itu atau kekentalan darah ini, biasanya kalau pasiennya tidak terlalu berat, cukup dengan rawat jalan. Rawat jalan, misalnya dengan meminum obat-obat antikoagulan atau anti pengentalan darah, misalnya warfarin gitu ya. Atau ada juga yang memberikan suntikan. Suntikan misalnya bisa 2 kali, 3 kali seminggu ya. Bahkan ada yang tiap hari dengan heparin misalnya ya. Cuma memang ini harus dirawat kalau yang seperti ini. Yang disuntikan juga seperti itu.
tujuannya adalah untuk mengencerkan darah menuju target tertentu. Jadi ada targetnya tuh dari laboratorium. Misalnya indeks normalization ratio atau INR misalnya. Kalau kita mengkonsumsi obat pengencer darah yang tablet, yang diminumnya itu malam hari biasanya, nah kita target antara untuk orang Indonesia itu 1,5 INR-nya, International Normalization Ratio, sampai 2,0. Nah, kalau di bawah 1,5 itu biasanya darahnya kental. Apalagi di bawah 1. Dan banyak orang-orang kita 0, sekian, 0,9, 0,8. Nah, ini harus mengkonsumsi ini, tentu di bawah kontrol dokter. Di bawah kontrol dokter. Jadi jangan, wah kental nih darah, minum sendiri, jangan. Jangan Karena dampaknya itu. Dampaknya. Oke dok, sebenarnya kalau orang dengan mungkin faktor komorbid gitu, ada koagulasi darah, di situ ada faktor komorbid, penyakit yang lain, ini boleh disandingkan, maksudnya pengobatannya dibarengin nggak apa-apa? Boleh. Nanti yang mengatur itu tentu dokter ya, karena ada obat-obat yang bisa saling interaksi misalnya, yang bisa membahayakan, jadi tidak sesederhana itu mengobati. Pokoknya harus konsultasi supaya dapat penanganan yang tepat, pengobatan yang tepat. Tidak hanya menguntungkan satu sisi, tapi juga yang lainnya juga ikut tercover gitu ya dok ya. Baik. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips supaya bisa mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya pembekuan atau pengentalan darah gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas seputar permasalahan pengentalan darah dan waspada gitu ya, supaya tidak terjadi pengentalan darah atau pembekuan darah. Masih bersama dengan Dr. Dodi Ranuhardi, SPPD KHOM, Finasim MPH, spesialis penyakit dalam dan konsultan hematologi onkologi medik dari Eka Hospital Bekasi. Oke, di segmen terakhir ini pemirsa kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya koagulasi atau pengentalan darah ya dok ya. Kita lihat yang pertama dok. Hindari duduk dalam waktu lama. Nah ini apalagi masa pandemi banyak orang WFH akhirnya duduk juga gitu, ini bisa bahaya dok ya. Hubungannya dengan koagulasi apa ini dok? Betul, kalau terlalu lama duduk dalam satu posisi itu risiko terjadinya koagulasi akan bertambah. Apalagi seandainya kita dalam waktu penerbangan ya, cuma sekarang kan penerbangan udah jarang ya. Nanti sehari-hari pada waktu penerbangan di pesawat, nah itu karena tempatnya lebih tinggi, cenderung untuk darah menjadi lebih kental. Jadi saran saya sih, kalau kita traveling menggunakan pesawat terbang, ya sering tuh kan akhirnya kita begitu mau mendarat, aduh kram di kaki. Nah itu dia betul. Berat betisnya. Nah, saran saya itu setiap 4 jam, ini mungkin penerbangan jarak jauh international flight Eropa, misalnya international flight, setiap 4 jam berdiri jalan di koridor di pesawat itu ya, depan ke belakang, depan ke belakang, supaya ini bergerak, supaya darahnya tidak membeku katanya. Membeku ya, mengerikan sekali ya, mengental akhirnya beku gitu ya, sangat berbahaya. Oke, jadi jangan terlalu lama duduk ya dok ya. Iya betul, karena ada pengalaman beberapa teman saya justru seperti itu akhirnya. Jadi dokter juga ada hiperkoagulasi darah kental, sedang minum obat, sampai ke Eropa langsung masuk rumah sakit. Ya, karena tadi ya terlalu duduk itu ya. Oke, ini jadi perhatian kita semuanya ya pemirsa. Apalagi kalau Anda berencana ada melakukan international flight dalam beberapa waktu dekat ini gitu ya dok ya. Kita lanjut. Minum air putih yang banyak, yang cukup, yang banyak. Ini hubungannya dengan koagulasi apa ini dok? Ini hubungannya tidak langsung ya. Jadi memang silahkan saja boleh minum air putih, tapi yang standar saja lah, tidak terlalu banyak. Standarnya itu 30 cc per kilogram berat badan, plus insensible water loss. Jadi contoh, kalau berat badan kita 50 kilo, 50 kali 30 itu 1.500. Ditambah pengeluaran lewat urin, lewat keringat dan 500 cc. Jadi 1.500 tambah 500, 2.000 misalnya. 2.000 cc per 24 jam. Berarti ada hitung-hitungannya ya, supaya tetap ideal asupan air putihnya gitu ya, yang cukup, tidak kebanyakan, tidak kesedikitan, yang pas gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut. Jalani gaya hidup sehat. Nah ini sebenarnya juga udah dibahas dari awal ya dok ya, bagaimana gaya hidup sehat ini bisa berpengaruh pada koagulasi dok? Iya,
Dan ini memang jelas sekali ya gaya hidup sehat, mulai dari makanan, pola makan, olahraga, hindari juga merokok ya. Saya lupa tadi jelaskan ini. Nah ini gaya hidup sehat, lakukan olahraga secara teratur, misalnya setengah jam sampai 1 jam dan satu hari, boleh 2-3 kali seminggu. Tapi kalau mau bagus ya tiap hari kalau sempat. Iya. Kalau sempat pasti bisa sempat lah ya dok ya. Kalau mau disempet-sempetin gitu ya. Meskipun mungkin aktivitasnya banyak, kerja 9 to 5 gitu ya, tetap harus bisa menyempatkan untuk olahraga gitu ya dok ya. Junk food dikurangi ya. Nah itu dia dan juga. Oke, kita lanjut. Menjaga kebersihan gigi mulut. Nah ini hubungan dengan koagulasi apa nih dok? Nah, kebersihan mulut yang kurang terjaga itu tentu akan mudah menimbulkan infeksi. Menimbulkan infeksi lama-lama karena gigi itu dinamis ya, bergerak-bergerak, bisa terjadi di situ gangguan di pembekuan darah. Saya kira ada kaitannya. Menjaga kebersihan gigi dan mulut, jangan sampai terjadi infeksi bisa terjadi koagulasi di situ. Oh gitu, berarti ada hubungan ketika mungkin kesehatan gigi dan mulut ini tidak baik karena dinamis gitu ya dok ya. Akhirnya ada tendensi dia terjadi infeksi dan infeksi ini bisa berujung pada yang namanya koagulasi ya. Betul. Tingkat prevalensinya juga lumayan tinggi nggak dok untuk koagulasi dari infeksi ini sendiri? Saya nggak tahu persis angkanya ya, tapi memang ini jelas pengaruhnya ada secara patofisiologi. Salah satu faktor risikonya gitu ya dok ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Mengenakan stocking kompresi. Nah ini apa ini dok? Nah ini dilakukan apabila kita sebetulnya yang bagus kalau sudah terkena sih. Sudah terkena koagulasi? DVT ya, deep vein thrombosis. Artinya pembekuan di vena atau pembuluh darah balik dalam. Nah, di situ memang bengkak dan nyeri. Selain kita berikan obat-obatan, faktor pengencer darah itu juga harus dibantu dengan stocking. Stocking untuk mengurangi bengkaknya. Oke. Tapi kalau ini nanti ketika sudah mulai ada perbaikan masih terus harus pakai ini atau gimana ya dok? Pemakaiannya bisa dilepas, dikendalikan saja dengan tadi itu ya, obat-obatan, gaya hidup dan pola makan. Dan pola makan. Kalaupun akhirnya nggak pakai ini dan bisa ngontrol kayak ya tadi ya kita bahas pola hidup yang sehat, makanan, olahraga dan ditunjang dengan obat-obatan, ini akan berdampak besar pada kondisi si agulasinya ini dok. Betul. Jadi nggak perlu setiap hari kalau udah sehat, nggak perlu lagi pakai stocking. Nggak perlu pakai stocking ya. Yang penting itu tadi pola hidup yang sehat, makanan dan obat-obatan. Kalaupun ada semisal ada apa-apa lagi, jangan mendiagnosis secara pribadi, tetap harus konsultasi ke dokter ya dok. Karena sekarang kan masih banyak yang takut ke rumah sakit gitu ya dok. Padahal sebenarnya protokol kesehatan sudah diterapkan gitu ya dok. Sudah di rumah sakit sudah. Oke, jadi jangan takut untuk pergi ke rumah sakit karena juga sudah ada pembagian zonanya mungkin ya. Ini ada yang COVID dan non COVID. Jadi jangan sampai ketika ada urgent, ada koagulasi, ini takut ke rumah sakit malah nanti efeknya bisa berbahaya gitu ya dok ya. Dan memang tidak semua rumah sakit mempunyai fasilitas pemeriksaan untuk pengentalan darah ya. Soalnya di rumah sakit ini yang saya bertugas ini cukup lengkap, Eka Hospital Bekasi. Cukup memadai lah untuk pemeriksaan, semuanya ada. Baik, terima kasih Dokter Dodi hari ini sudah bergabung bersama kami. Mas Sangat informatif sekali. Sehat-sehat terus pokoknya untuk dokter. Salam untuk teman-teman di rumah sakit dan juga di rumah di keluarga ya, Bu. Terima kasih, Dok. Ya, saya juga terima kasih dikasih kesempatan menjelaskan ini. Iya, baik. Terima kasih, Dokter Dodi. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehat.tv. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.